Teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Peraturannya adalah: 1. Mandi dulu. 2. Pakai baju yang rapi. 3. Tidak boleh makan dan minum. 4. Jangan mainan. 5. Jangan tidur. 6. Siapkan hati kalian untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai. Pujian kepadanya selalu di hatiku. Mari kita puji namanya. Haleluya. Halo adik-adik, kita akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, kita mau ikut untuk menyanyi buat Tuhan. Berdoa untuk memulai kebaktian kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan kebaktian kita. Engkau sertai kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah semangat kan untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang selanjutnya. Dan ikuti ya gerakannya. Indah dari
Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita lanjutkan ya, ikuti nyanyiannya dan gerakannya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Nah, kita kan tadi kan sudah memuji nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Kristus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami masing-masing dan kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Iya, sekolah minggu kita masih online karena masih belum dapat izin ya. Tapi jangan lupa selalu jaga kesehatan. Yang pertama adik-adik apa? Rajin untuk mencuci tangan kalian supaya tangannya bersih. Yang kedua, kalau keluar harus selalu gunakan masker. Dan yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan kalian. Kalau lingkungannya bersih, tubuh kita jadi sehat. Dan juga yang terakhir, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Supaya tubuh kita tetap fit, sehingga kita bisa selalu beraktivitas. Sekalipun sampai sekarang kita masih ibadah di rumah, kita masih bersekolah di rumah ya. Dan adik-adik doa terus supaya apa? COVID-nya segera berlalu sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah di dalam Tuhan ada sukacita. Sukacita itu tandanya kita orang yang bergembira, ya kan? Kalau gembira, kita lakukan semuanya dengan senang. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi baik. Kenapa? Kita lakukan itu dengan hati yang sukacita. Jadi hasilnya pasti baik. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ayo, siapa yang di rumah setiap hari memuji Tuhan? Sekalipun kita di rumah, mungkin kita bantu mama kita membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Nah, adakah nyanyian yang kita naikkan buat Tuhan? Ya, kita memuji Tuhan juga. Di waktu senggang kita mau nyanyi buat Tuhan. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, hati kita menjadi gembira, ya kan? Kalau hati kita gembira, berarti kita akan melakukan segala aktivitas itu dengan senang. Hasilnya pasti baik. Nah, di Alkitab ada banyak sekali contohnya. Ketika orang itu datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, atau menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupannya, dia merasakan sukacita. Nah, coba kita akan lihat sukacita apa yang dialami oleh orang ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 3. Kita akan baca pelan-pelan mulai ayat yang kedua, ya kan? Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Nah, orang lumpuh ini tiap hari datang ke Bait Allah, ke gereja tiap hari. Tetapi apa? Dia bukan datang untuk memuji Tuhan. Dia bukan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dia diletakkan orang di pintu gerbang. Duduk di bawah, minta sedekah pada orang-orang yang lewat. Kenapa?
karena keadaannya yang lumpuh. Nah, itu yang terjadi pada orang ini. Dikatakan di sana itu dilakukan setiap hari. Dan orang ini adik-adik lumpuhnya sejak lahir, berarti dia tidak bisa berjalan, tidak pernah menikmati yang namanya jalan pakai kaki. Ya, akhirnya apa? Hidupnya jadi susah. Mungkin dia mendengarkan orang memuji Tuhan di dalam gereja, tapi dia tidak bisa. Nah, tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, kebetulan di situ ada dua orang yang namanya Petrus dan Yohanes. Inilah adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mau berdoa ke bait Allah. Ketika melewati orang lumpuh ini langsung pasang wajah kasihan supaya orang tuh lihat kasihan, minta sedekah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Jadi Petrus dan Yohanes menatap orang itu dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu. Dilihat, oh orang ini kira-kira bisa kasih aku apa ya? Nah, kenapa? Dia susah karena tidak bisa berjalan, dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma duduk di depan pintu bait Allah, di sebuah pintu namanya Gerbang Indah. Nah, kalau namanya Gerbang Indah, begitu ada orang yang lumpuh, akhirnya tidak indah lagi, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi? Kita baca pelan-pelan. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Itu yang dikatakan Petrus. Petrus mengatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi dibantu berdiri sama Petrus dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang ini pun bisa berdiri. Bukan hanya bisa berdiri. Kalau kita baca di ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, itu yang terjadi ketika orang ini menikmati kuasa Allah. Kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ada sukacita, ada kesembuhan. Orang ini bukan hanya bisa berdiri saja, tetap apa? Melompat. Nah, serta memuji Tuhan. Merasakan kuasa Allah yang dahsyat. Bahkan apa? Dia lari masuk ke dalam bait Allah dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang terjadi? Kita menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kita ingin selalu memuji Tuhan, ingin selalu memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Ada sukacita yang ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, apa yang kita alami pada hari ini? Mungkin adik-adik ada yang sedih, ada yang susah, atau adik-adik merasa, aku ini loh kok rasanya mau stres ya. Kenapa?
nggak bisa kemana-mana, sekolah nggak bisa, jalan-jalan nggak bisa, disuruh di rumah saja. Tetapi ingat adik-adik datang kepada Tuhan, ya berdoa, rajin baca Alkitab, dan jangan lupa suka untuk memuji Tuhan. Ketika kita lakukan itu, Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Sukacita. Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya damai sejahtera. Hati kita akan terasa selalu senang. Karena apa? Ada Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kita penghiburan. Coba kita lihat apa yang dikatakan pemazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur baginya yang kudus. Tuhan ingin supaya apa? Kita selalu bersukacita. Ada ucapan syukur dalam hidup kita. Ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa setiap hari kita memuji nama Tuhan. Ketika kita beraktivitas, kita tetap memuji nama Tuhan. Ketika kita mungkin bersantai, kita nyanyi buat Tuhan. Karena apa? Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Coba adik-adik begitu bangun tidur, hatinya sudah enggak enak. Pasti sepanjang hari apa? Rasanya enggak enak, rasanya susah, pingin marah gitu. Coba begitu bangun tidur, adik-adik datang kepada Tuhan berdoa, nyanyi buat Tuhan. Pasti sepanjang hari itu adik-adik bisa beraktivitas dengan sukacita. Sampai malam adik-adik bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan. Baiklah adik-adik, itu aja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa adik-adik yang pertama, rajin-rajinlah untuk memuji Tuhan. Yang kedua, jangan lupa selalu baca Alkitab setiap hari. Dan yang ketiga, adik-adik rajin untuk berdoa. Kita berdoa buat orang tua kita berdoa buat teman-teman kita. Dan juga jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara kita supaya COVID-nya segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita akan akhiri dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu, di mana kami boleh menikmati sukacita yang dari Engkau. Kami boleh selalu meninggikan nama Engkau, kami boleh membawa diri kami untuk lebih rajin lagi, sehingga melalui kehidupan kami Bapa, nama Engkau semakin dipermuliakan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau selalu menjaga, melindungi kami, dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami sehingga kami boleh selalu menikmati sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, itu aja yang dapat kita pelajari hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.